Setelah melewati fase yang cukup berat dan juga panjang ini, rasanya pengen banget kalau misalkan tahun-tahun ke depan atau hari-hari ke depan itu bisa jadi jauh lebih baik daripada hari-hari yang barusan kita lewati. That's why biasanya di awal tahun atau di akhir tahun atau bahkan mungkin setelah kita mengalami kekecewaan yang cukup besar, muncul keinginan untuk memperbaiki diri, untuk mengubah hidup. I wanna be the best version of myself. Aku mau tunjukin kalau aku bisa berubah. Aku mau menjadi lebih baik lagi. That's why biasanya kita akan mulai buat resolusi-resolusi baru atau rencana-rencana yang mau kita jalankan ke hari-hari di hari-hari ke depan. Kita mulai nonton podcast ataupun konten-konten yang kita rasa dan kita harapkan itu bisa membangun kita. Dan kita mulai menyusun rencana apa nih yang aku mau lakukan, apa yang aku mau kerjakan. Dengan harapan kita bisa benar-benar berbeda dari diri kita yang sebelumnya. Dan pernah gak sih kalian dengar orang bilang, if you wanna be the best version of yourself, you have to hate your old self. Kalau kamu mau jadi versi terbaik dari diri kamu yang sekarang, if you want to be the best version of yourself, kamu harus siap untuk membenci diri kamu yang lama. Kamu harus membenci diri kamu yang lama supaya kamu itu termotivasi terus-menerus untuk kamu berubah. Karena kalau kamu nggak mau menjadi versi lama kamu lagi, kamu akan terus menuntut atau kamu akan terus berusaha untuk melakukan yang terbaik supaya nggak kembali kayak gitu lagi, ya kan? Tapi apakah ini benar? Okay, anyway, hi, aku Fulchan and welcome to my gentle journal, The Gentle Growth to be High Quality Me. Di sini aku senang berbagi atau sharing hal-hal mengenai self growth, di mana kita bisa bersama-sama bertumbuh, bertumbuh bersama dan juga di dalam Tuhan untuk menjadi versi yang jauh lebih baik lagi, one person better every day, to be the best version of ourselves, to be a high quality me. Kalau aku bilangnya seperti itu. Setelah melewati fase dalam kehidupan ini yang cukup berat dan juga panjang ini, rasanya pengen banget kalau misalkan di hari-hari ke depan atau di tahun-tahun ke depan itu bisa jauh lebih baik dari hari yang barusan kita jalani. That's why biasanya di awal tahun atau di akhir tahun atau bahkan setelah mengalami kekecewaan yang cukup besar, biasanya muncul keinginan dari dalam diri kita untuk berubah, mengubah hidup, mengubah diri sendiri menjadi lebih baik. That's why kita biasanya akan mulai buat resolusi-resolusi baru, apa yang akan kita lakukan. Kita mulai nonton-nonton podcast yang membangun ataupun konten-konten yang kita rasa bisa mengubah kita dan kita mulai susun-susun rencana nih apa yang mau kita lakukan ke depannya. Dengan harapan kita bisa benar-benar berbeda dari hari yang sebelumnya atau dari diri kita yang sebelumnya. Dan pernah gak sih kalian dengar orang bilang, if you wanna be the best version of yourself, you have to hate your old self. Kalau kamu mau menjadi versi terbaik dari diri kamu, kamu harus membenci diri kamu yang lama. Kamu harus siap membenci masa lalu kamu. Karena ketika kamu memiliki kebencian itu, memang kelihatannya itu benar-benar motivasi, benar-benar positif banget. Kenapa? Karena ketika kamu tidak mau menjadi diri kamu yang lama lagi, kamu punya keinginan untuk berubah, kamu akan termotivasi. Kamu akan ketika kamu malas, kamu akan termotivasi untuk, oh aku nggak mau jadi aku yang lama lagi, so aku harus berubah. Tapi apa sih maksud dari perkataan ini sebenarnya? Dan benarkah demikian kalau kita mau berubah menjadi versi terbaik kita harus siap untuk membenci diri kita yang lama? Sebenarnya niatnya udah bagus, mau berubah, mau memperbaiki diri jadi jauh lebih baik. Kamu ingin membangun hidup dan yang namanya membangun tentu kita butuh yang namanya motivasi dan juga pondasi. Dan pondasi ini harus baik dan juga harus benar. Karena kalau pondasinya salah maka bangunannya akan gampang runtuh. Tapi apakah pondasi yang tadi itu sudah baik dan benar? Dan hari ini kita akan bahas hal itu supaya ketika kamu hendak atau kamu sedang berusaha untuk memperbaiki dirimu, kamu tidak menggunakan pondasi yang salah dalam kehidupanmu dan kita akan sama-sama belajar mana yang benar dan mana yang baik dan mana yang kurang baik untuk dilakukan ya. Anyway, hi teman-teman, nama aku Fulchan and welcome to my gentle journal, The Gentle Growth to be High Quality Me. Di sini aku senang berbagi tentang self growth, yaitu bagaimana kita bisa sama-sama menemukan jati diri kita, bersama-sama kita bertumbuh juga di dalam Tuhan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. To be a high quality me, to be a high quality version of ourself. Dan aku rasa episode hari ini tuh cukup relate untuk kamu-kamu yang ingin
berubah menjadi lebih baik, atau untuk kamu yang sampai saat ini itu tidak bisa mengampuni dirimu, kamu masih punya kebencian atau kemarahan kepada kamu di masa lalu, dan itu masih terbawa sampai saat ini. Oke. Sebenarnya memang benar, kalau misalkan kita ingin berubah menjadi versi yang jauh lebih baik, tentu kita nggak bisa terus-terusan stay di kebiasaan yang lama. Kalau misalkan kamu tuh adalah seseorang yang pemalas nih, dan kamu tahu bahwa kemalasan kamu ini membuat kamu ketinggalan banyak hal, bahkan di pekerjaan atau mungkin di perkuliahan. Tentu kamu tuh harus memiliki keinginan atau niat untuk berubah. Kamu pengen lebih produktif lagi. Kamu tentu harus belajar untuk menjadi jauh lebih bijak lagi dalam mengelola setiap waktu kamu. Atau kalau misalkan kamu pengen hidup lebih sehat lagi, tentu kamu harus belajar, harus memiliki kemauan belajar untuk mengelola cara makan kamu. Mungkin kamu orang yang selalu makan junk food ya kan. Tentu kamu harus memiliki kemauan untuk kamu mengubah cara makan kamu itu. Nggak bisa stay di dalam kebiasaan yang lama. Karena ketika apapun itu yang menjadi tujuan perubahan hidup kamu, entah kamu pengen jadi jauh lebih pintar, kamu pengen jauh lebih produktif, kamu pengen lebih percaya diri, pengen gak jadi orang yang malas-malasan, gak pengen menunda-nunda terus-terusan, tentu ada banyak hal dari masa lalu kamu atau dari kebiasaan-kebiasaan buruk kamu yang akan bertentangan dengan tujuan kamu yang baru. Dan yes, you have to leave that behind. Kamu harus meninggalkan kebiasaan buruk itu di belakang. Mungkin nggak bisa secara instan langsung 100% diberhentikan. Tapi kamu harus punya kemauan. Kamu harus siap untuk bergerak maju, meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk kamu itu. Karena yang namanya perubahan itu pasti butuh yang namanya pengorbanan. Baik pengorbanan secara tenaga, fisik, mental, atau bahkan materi. Tapi bukan berarti kamu harus mengorbankan diri kamu sendiri dengan kamu membenci dirimu. Dan sebenarnya Alkitab juga nggak pernah mengajarkan kita untuk membenci diri kita loh teman-teman. Bahkan di Alkitab dikatakan kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu. Kita bahkan diajarin untuk mengasihi diri kita. Tapi kan kak, aku bilang aku membenci diriku yang lama supaya aku tuh selalu teringat gitu. Supaya aku nggak punya keinginan lagi tuh kembali ke masa itu. Tapi apakah benar demikian? Apakah kita harus melakukan itu? Hari ini aku mau ajakin kita semua belajar dari kisahnya Paulus. Teman-teman tahu ya ceritanya Paulus itu ada di Kisah Para Rasul 7 sampai 28. Ada juga di Korintus, ada di Roma dan lain-lain. Tapi kisah paling lengkapnya ada di Kisah Para Rasul. Berarti teman-teman bisa baca ceritanya menarik banget. Dan menurut aku Paulus ini adalah seseorang yang amazing banget gitu. Kita semua tahu ya latar belakang Paulus ini bukanlah orang yang benar. Jadi si Paulus ini dulu namanya itu adalah Saulus. Dia ini adalah orang Farisi yang dibesarkan dengan ketat, dibesarkan dengan tegas dan keras di bawah hukum Taurat, dan dia orang yang benar-benar patuh terhadap hukum Taurat gitu. Dan bahkan saking kerasnya dia itu adalah orang yang menentang, bahkan sangat-sangat menentang orang-orang yang mengikuti Yesus, karena dia menganggap bahwa semua orang yang mengikuti Yesus itu sesat. Bahkan dia meminta izin kepada imam besar bahwasannya dia ingin menganiaya semua orang-orang yang mengikuti Yesus. Dia ingin membunuh semua orang-orang pengikut Yesus. Nah, imam besar memberikan dia kuasa untuk melakukan hal itu. Singkat cerita, pergilah si Paulus ini bersama beberapa orang beserta dia ke Damsyik dengan tujuan untuk menganiaya orang Kristen tadi. Tapi justru di perjalanannya inilah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Yesus menampakkan diri, di situ dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri kepada dia dengan cahaya yang sangat-sangat terang. Sebenarnya orang-orang yang bersama dia itu juga bisa melihat cahaya itu, tetapi yang mendengar suara Yesus saat itu hanya dia. Yesus berkata kepada dia, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Lalu Saulus bilang, siapakah engkau ya Tuhan? Lalu Yesus bilang, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dari kejadian itu, Paulus mengalami kebutaan kurang lebih selama 3 hari. Dan inilah awal mula permulaan si Paulus ini bertobat. Yang tadinya dia dikenal dengan orang yang sangat-sangat menganiaya orang-orang pengikut Yesus, dia menjadi orang yang punya kerinduan hati. Dia tuh haus banget untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita tahu ya, Paulus yang kita kenal sekarang di Alkitab itu orang yang bahkan rela untuk memberikan hidupnya bagi Tuhan. Dia rela mati martir bagi Tuhan. Tapi yang aku pengen highlight di sini adalah jelas kita tahu bahwa masa masa lalu si Paulus ini bukanlah orang benar, teman-teman. Bahkan Yesus sampai bilang, akulah
orang yang kau aniaya itu? Mengapa engkau menganiaya aku? Secara logika, kalau misalkan kita pikir-pikir sekarang, kalau kita pakai logika kita bakal mikir kayak, ih Tuhan aja udah sampai bilang bahwa dia itu menganiaya Tuhan gitu kayak seberapa besarnya kejahatan si Paulus ini. Tapi ada satu hal yang aku pengen highlight dari Paulus ini adalah Paulus itu ketika dia sudah di dalam perubahan hidupnya Paulus ini, dalam perubahan tujuan kehidupannya Paulus ini, Paulus itu tidak mengatakan bahwa, "Oh, aku sangat membenci diriku sendiri. Aku tidak bisa mengampuni diriku." Memang ada di beberapa pasal, di beberapa ayat di dalam Alkitab mengatakan bahwa Paulus itu mengakui dan juga menyesali segala perbuatan yang dia pernah lakukan. Setelah dia mengenali kebenaran, dia tahu Tuhan, dia merasa menyesal bahwa dia telah berbuat jahat kepada Tuhan. Tapi teman-teman, sikap hatinya Paulus ini tuh benar. Dia itu punya sikap hati yang bagus. Penyesalan dan juga pengakuan yang dilakukan oleh Paulus ini tuh berbeda dengan penyesalan yang sering kita lakukan dalam kehidupannya kita. Penyesalan kita dan pengakuannya kita seringkali kita lakukan, seringkali kita pakai untuk memukul diri dan merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Paulus tidak berbohong, Paulus juga tidak menyangkal bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu adalah buruk dulunya. Bahkan di dalam 1 Timotius 1 ayat 13 Paulus bilang kalau dulu dia adalah seorang penghujat, penganiaya dan juga orang yang kejam. Dan 1 Korintus 15 ayat 9 dia juga bilang bahwa aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Dia mengakui semua hal itu teman-teman. Tapi di dalam Alkitab juga ada dikatakan bahwa aku telah menerima anugerah. Paulus itu sadar bahwa dia sudah menerima anugerah dari Tuhan dan dia tidak mau menyia-nyiakan hal itu. Daripada fokus pada kesalahan-kesalahan di masa lalunya, Paulus lebih memilih fokus kepada anugerah yang dia terima dari Tuhan Yesus untuk dia. Dan bahkan kita tahu bahwa Paulus itu menggunakan kehidupannya atau pengalamannya itu, penyesalannya itu sebagai kesaksian yang memenangkan banyak orang. Itulah perbedaan respon hatinya kita dengan respon hatinya Paulus. Kita kerap kali melakukan kebencian kepada diri kita. Mungkin yang kita lakukan di masa lalu itu tidak baik dan tidak benar, dan kita menyesali hal itu. Tapi teman-teman, dan kita juga sering merasa bahwa, oh aku tidak layak, aku tidak pantas. Kalau berbicara pantas atau tidak pantas, di dunia ini bisa dibilang gak ada yang pantas, gak ada yang layak. Tapi Tuhan turun ke dunia itu untuk menyelamatkan kita. Kalau sampai saat ini pun kau selalu merasa tidak layak, itu sama aja kayak kita bilang sama Tuhan bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib itu tidak berguna. Padahal Tuhan loh turun ke dunia ini, bahkan dia disalibkan mati untuk kita semua. Kita seringkali menggunakan penyesalan kita dan juga masa lalu kita itu sebagai pusat di kehidupan kita yang sekarang untuk memukul diri, self pity terus menerus nggak ada henti-hentinya. That's why kita nggak bisa bertumbuh, nggak bisa mengampuni diri sendiri. Dan kalau misalkan kamu pakai kebencian diri kamu itu sebagai pondasi untuk kamu berubah, itu sama aja kayak kamu itu sedang menghukum dirimu secara tidak sadar. Karena fokus dan tujuan utama kamu di dalam perubahan kamu itu bukan karena kamu pengen berubah, I wanna be the best version of myself, bukan karena itu, tapi karena kamu memiliki ketakutan bahwa kamu akan kembali ke masa lalu kamu akan sama lagi seperti kamu di masa lalu, kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan. Sehingga tujuan kamu atau kehidupan kamu di masa yang sekarang itu secara tidak sadar disetir oleh ketakutan dan juga kekhawatiran yang kamu miliki, bukan pada tujuannya kamu yang sesungguhnya. Kamu tuh secara fisik terus-menerus untuk memaksa dirimu. Kamu gak peduli mau kamu lagi capek, lagi stres, lagi frustasi. Pokoknya kamu selalu berusaha untuk memaksa dirimu untuk maju. Secara fisik mungkin akan kelihatan lebih cepat maju. Karena ketika kamu disiplin, konsisten memang, itu akan cepat banget membawa kita, itu akan lebih cepat membawa kita maju ya kan. Namanya juga kamu akan terus-terusan memaksa dirimu untuk maju, untuk berjalan, untuk bangkit, nggak peduli kamu capek, nggak peduli kamu lemah, kamu justru akan jadi orang yang denial sama perasaan-perasaan itu. Secara fisik mungkin bakalan kelihatan lebih cepat berubah dari orang-orang lain, karena kelihatan lebih disiplin, lebih produktif, dan lain-lain. Secara fisik kamu lebih sukses, kamu lebih bertumbuh kelihatannya. Tapi secara mental atau secara spiritual justru kamu tuh mengalami yang namanya kemunduran. Kamu makin capek, kamu makin lelah. Padahal yang namanya pertumbuhan itu nggak bisa hanya di sebatas fisik aja. Secara mental, secara spiritual, kamu juga harus berkembang, harus bertumbuh, harus sejalan dan harus selaras.
Kita memang diciptakan untuk bertumbuh, untuk maju ke depan, tapi harus selaras. Gak bisa cuma satu aja, gak bisa hanya kelihatan dari luar aja. Orang mungkin memuja kamu dan kelihatan bahwa, wow, kamu bertumbuh hebat banget ya. Tapi gak bisa bohong, perasaan kamu justru hampa dan capek. Kamu juga berusaha bertumbuh karena kamu memiliki fokus yang salah, yaitu yang tadi. Aku gak mau menjadi aku yang lama lagi. Atau mungkin kamu haus validasi. Kamu pengen membuktikan bahwa kamu itu bisa jauh lebih baik daripada apa yang pernah orang bilang ke kamu. Mungkin di masa lalu ada orang yang berbuat jahat ke kamu, tidak seperti apa yang kamu harapkan. Mungkin kamu melakukan yang terbaik bagi mereka, tapi feedback mereka itu justru membuat kamu kecewa. Dan kamu pengen buktikan kepada mereka bahwa kamu itu bisa menjadi seorang yang jauh lebih baik dari mereka. Sekarang aku mau tanya, kalau misalkan kamu berhasil menjalani kesuksesan itu, lalu mereka nggak peduli nih kamu tuh sukses atau enggak, apakah kamu akan kecewa lagi? Apakah kamu akan sedih lagi? Dan kalaupun misalkan mereka kecewa atau dan kalaupun misalkan mereka menyesal atas apa yang mereka lakukan dan kehidupan mereka nggak jauh lebih baik lagi daripada kamu, apakah kamu akan puas? Will you be happy? Apakah kamu akan senang di atas kesusahan mereka saat ini? Kalau demikian, berarti kamu gak ada bedanya sama mereka, cuman beda waktunya aja. Tapi kan tujuan perubahannya kita nggak untuk itu. Tujuan perubahannya kamu kan bukan untuk itu. Kamu nggak mau perubahan kamu itu jadi kosong. Kamu udah punya niat yang baik untuk merubah hidup, jangan mau memulai itu dengan pondasi yang kosong. Sayang, karena ketika kamu pondasinya itu I hate my old self atau kamu pengen banget membuktikan diri, itu sama aja kayak kita nanam benih yang nggak unggul, benih yang jelek. Mungkin kelihatan bertumbuh, kelihatan luar biasa, tapi buahnya asem. Atau kayak wortel, kelihatannya berkembang banget, tapi ketika dicabut, buahnya, umbinya cuma segini doang, kecil doang. Nggak mau menjadi seperti yang kayak gitu kan. Teman-teman, perubahan yang sejati itu tidak dimulai dari kebencian apapun itu, dari kebencianmu atas dirimu atau dari kebencianmu terhadap orang lain. Kamu harus sadar bahwa kamu tuh pantas untuk berubah, kamu pantas untuk memperbaiki dirimu. Kamu harus sadar bahwa kamu punya value. I wanted to be the best version of myself because I know my value. I know my future and I know who my God is. And I want to be the best version of myself because God menciptakan aku untuk hal itu. We are wonderfully made by God dan kita tidak diciptakan untuk tujuan-tujuan yang biasa aja. Kamu ketika kamu tahu bahwa kamu tuh pantas buat excellent, kamu bakalan teman-teman, perubahan sejati itu tidak dimulai dari kebencian kamu terhadap dirimu atau orang lain, karena itu adalah motivasi hati yang salah. Tapi dimulai dari kemauan kamu untuk menerima dirimu, kesalahanmu di masa lalu, dan mengampuni itu. Bahkan mengampuni orang-orang yang bersalah ke kamu di masa lalu, walaupun itu memang susah, dan untuk melakukan itu jelas kita butuh Tuhan di dalam kehidupan ini, karena hanya Dia yang dapat memampukan kita. Kes- ke- Perubahan yang sejati dimulai dari kamu itu sadar kamu siapa, bahwa kamu tuh anak Tuhan. We are wonderfully made by God. Tuhan itu memanggil kita sebagai anak-anak. Kalau kamu tahu identitas kamu siapa, kamu itu adalah anak Tuhan, kamu tahu value kamu, kamu tahu kamu layak karena Tuhan melayakkan kamu, dan Tuhan itu punya rencana yang besar di dalam kehidupan kamu. Bukan untuk biasa-biasa aja, tapi kita semua diciptakan untuk menjadi orang-orang yang excellent, baik di dalam semua bidang-bidang kehidupannya kita. Kamu akan tahu nih kalau kamu tuh layak. Kamu tahu bahwa kamu layak berkembang. Karena kamu mengasihi dirimu, kamu mencintai dirimu. Kadang juga kita denial teman-teman, kadang kita merasa kayak iya karena aku mengasihi diriku makanya aku mau berubah gitu. Tapi secara nggak sadar atau di dalam hatimu tuh sebenarnya ada motivasi hati yang salah. Berubahlah karena kamu tahu kamu siapa, itu kamu anak Tuhan dan kamu ciptakan itu sesuatu yang luar biasa. Berubahlah menjadi lebih baik. Dan karena kamu tahu kamu tuh layak menjadi lebih baik. Kamu tahu kamu layak menjadi lebih pintar, makanya kamu rajin belajar. Kamu tahu kamu berhak untuk menjadi lebih sukses, makanya kamu berusaha dengan lebih baik. Kamu tahu kamu itu layak dihargai, makanya kamu juga tahu bagaimana caranya
menghargai orang lain. Karena seperti kamu melihat dirimu, seperti itulah kita akan melihat diri kita. Di Alkitab dikatakan bahwa kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu. Nah, makanya kalau misalkan di luar sana ada banyak orang yang ngejudge kamu, aku sering bilang ini ke diriku, kalau misalkan ada seseorang yang ngejudge aku, mungkin secara penampilan atau apapun itu, kesalahan mungkin, lalu dijudge gitu, aku akan bilang kayak, oh mungkin dia lagi lupa sama dirinya. Maksudnya dia mungkin lagi lupa nih sama siapa identitasnya. Makanya dia lupa bahwa aku dan dia itu sama-sama anak Tuhan gitu. Jadi kalau misalkan ada seseorang yang mungkin senang ngejudge kamu atau ngebully kamu, anggap aja bahwa dia itu lagi lupa sama identitasnya, makanya dia lupa identitas kamu. Begitu. So, teman-teman, ayo kita menjadi sama seperti Paulus. Paulus yang memiliki masa lalu yang begitu suram, tidak fokus pada hal itu. Memang beberapa kali dia merasa, ada di Alkitab dikatakan dia merasa kayak menyesal dengan hal itu. Tapi dia daripada berfokus pada hal itu, dia justru lebih berfokus pada anugerah yang Tuhan kasih ke dia dan dia tidak mau menyanyiakan itu. Ayo kita sama-sama berusaha untuk bertumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita karena kita tahu Tuhan kita siapa. Tuhan itu punya rencana yang besar bagi setiap kita. Kalau misalkan kamu nggak lihat itu sekarang dalam kehidupan kamu, bukan berarti rencana Tuhan jadi hilang. Sama kayak kamu tuh pergi ke sebuah tempat, hanya karena jalanannya berkabut dan nggak kelihatan ujungnya, bukan berarti tempat itu jadi hilang. Hanya saja jalanannya yang berkabut. Bukan berarti karena kamu belum melihat tujuan Tuhan di dalam kehidupan kamu, lantas tujuan Tuhan atau rencana Tuhan itu gagal dalam hidupmu. No, Tuhan punya rencana yang besar bagi setiap kita. Bahkan kadang ya teman-teman, Tuhan udah taruh itu loh di hadapan kita. Tapi kita yang memilih untuk kita mau melihat atau tidak. Karena sesuatu yang besar yang ditaruh di hadapanmu pun kalau kamu memilih untuk nggak melihat, kamu nggak akan melihat itu. Dan terkadang mata kita tertutup akan hal itu karena motivasi kita yang salah yang tidak mau kita benarkan itu. Dan hari ini kita mau sama-sama benarkan itu semuanya supaya tujuan kita itu lebih baik. Tujuan kamu udah bagus banget, kamu pengen memperbaiki hidup kamu, maka jalankanlah dengan motivasi yang benar. Karena kalau misalkan tujuan kamu masih supaya kamu itu nggak sama kayak masa lalu atau kamu pengen membuktikan diri, maka kamu nggak akan pernah menemukan kedamaian yang kamu cari-cari itu. Hanya akan ada kekurangan demi kekurangan dan rasanya nggak akan pernah cukup. Itu yang bikin kamu akan semakin hari semakin capek. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang fisik kita itu maju, tapi pikiran dan hati kita tertinggal di masa lalu. Masa lalu itu bukan tempat yang baik untuk tinggal, itu hanya tempat yang baik untuk belajar. Belajar dari Paulus juga, Paulus dalam perjumpaannya dengan Tuhan, perjumpaannya itu nggak kosong dan nggak hampa. Setelah dari kejadian itu Tuhan nggak bilang, oke Paulus kamu udah bertobat nih, aku pergi dulu ya, bye-bye, jangan berbuat jahat lagi, enggak. Tapi Paulus itu menerima sebuah tujuan yang besar dalam kehidupannya, yang bahkan berbanding terbalik dari apa yang pernah dia punya. Yang tadinya dia pengen menganiaya semua orang-orang pengikut Yesus, dia justru menjadi orang yang pengen memberitakan kebenaran firman Tuhan itu kepada semua orang. Begitu juga dengan kehidupan kita, kita semua itu ditaruh Tuhan itu menaruh sebuah tujuan yang besar di dalam kehidupannya kita, teman-teman. Dan ketika kita terus nih berusaha untuk memajukan diri, untuk mengubah diri dengan tujuan sendiri, dengan motivasi sendiri, dengan kemampuan diri sendiri, kita nggak akan bisa ngelihat tujuan besar yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Bisa aja tujuan kamu di awal itu ternyata berbanding terbalik dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kamu seperti Paulus. Selama hidup akan ada yang namanya perubahan, karena perubahan itu memang baik buat kita teman-teman. Ya memang prosesnya itu sulit, tapi perubahan itu baik untuk kita. Bahkan perubahan suasana hatimu karena seseorang meninggalkan kamu itu juga baik buat kamu. Memang rasanya sekarang itu sangat menyakitkan karena kita rasa bahwa itu orang yang baik dan benar bagi kita. Tapi nanti di masa yang akan datang, kamu akan berdiri di tempat di masa depan itu dan kamu akan ngelihat ke belakang, kamu akan paham, oh ternyata orang itu nggak baik buat kamu. Apapun perubahan-perubahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah untuk kebaikan kita. Dan aku mau bahwa setiap dari kita itu punya tujuan berubah, bukan supaya dunia menerima, bukan supaya orang-orang menerima kamu, bukan juga supaya Tuhan menerima, karena memang Tuhan sudah menerima kita dan selalu menerima kita, apapun keadaannya. Tapi karena kamu tahu siapa dirimu dan kamu tahu tujuan besar di dalam kehidupan kamu, dan kamu tahu bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Dan sedih banget rasanya kalau kita tahu nih Tuhan sangat mengasihi kita, tapi kita mau stay stuck di tempat yang sama, atau kita pengen nih berubah jadi lebih baik tapi tujuannya salah atau pondasinya salah.
Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang harus mengulangi 2 kali perjalanan kita di tempat yang sama karena motivasi dan pondasi yang salah. Jangan membangun rumahmu di atas pasir, bangunlah rumahmu di atas batu. Dalam artian kalau misalkan ada badai, rumahmu akan kokoh dan teguh. Kita nggak lagi bicara rumah fisik ya, tapi kita lagi bicara pondasi yang tadi. Berubahlah karena kamu tuh mengasihi Tuhan dan kamu pengen belajar untuk mengasihi Tuhan. Berubahlah karena kamu tuh pengen lebih dekat lagi dengan Tuhan. Em, Hanya Tuhan satu-satunya tempat di mana kita bisa menaruh semua kehidupannya kita. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa mengarahkan kita kepada hal yang baik. Dan hanya Tuhan satu-satunya tempat, intinya hanya Tuhan satu-satunya tempat kita untuk mengadu, tempat kita untuk memberitahukan semua apa yang kita inginkan dan kita harapkan di dalam kehidupan ini. Jangan kebanyakan keikut-ikutan dunia, teman-teman. Dunia makin zaman sekarang ini tuh makin parah banget ya. Makin kacak-acakan lah gitu, makin nggak nentu. Satu-satunya yang nggak akan berubah itu cuma Tuhan Yesus. Ayo kita sama-sama jadi kayak Paul. Like Paul put Jesus as the center in his life. Paulus itu benar-benar mengasihi Tuhan ya. Dia taruh Tuhan sebagai center dalam kehidupannya. Begitu juga kita pengen belajar untuk mengasihi Tuhan. Sehingga setiap hari kita itu ngerasa kayak, aku nggak mau stuck di tempat ini. Aku pengen berubah menjadi lebih baik. Karena kita tahu bahwa kita memang layak untuk berubah itu ya. Dan ayo kita sama-sama seperti Paul itu ya. Dan aku pengen bilang satu hal, berhenti untuk menyalahkan dirimu, berhenti untuk membenci dirimu. Itu bukan pondasi yang benar ya teman-teman. Apapun alasannya, seberat apapun masa lalumu, Tuhan itu turun ke dunia untuk mengampunimu, teman-teman, untuk mengasihimu, untuk karena dia sangat mengasihimu, dia sangat menyayangimu. Jangan merasa bahwa kamu nggak layak. Seperti yang aku bilang tadi, sama aja kayak kita tuh menganggap bahwa pengorbanan Tuhan di dunia ini tuh sia-sia kalau kita selalu menganggap diri kita nggak layak. Doesn't matter how bad was your past, it won't be able to steal your identity as a child of God and the truth that He has prepared a great purpose for you. He has prepared a good plan for you, and He loves you so much. And you know that whatever it is, it won't be able to steal your identity as a child of God and the truth that He loves you.